Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan podcast ini selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu memberikan energi positif dan hal-hal positif tiap harinya. LDR, ya, Long Distance Relationship. LDR tuh istilah yang sampai sekarang gue benci. Kenapa? Karena istilah inilah yang memunculkan perbandingan yang gak seharusnya dalam cinta. Bahkan gara-gara istilah ini, cinta itu akhirnya diukur dari jarak. Pertanyaan gue, sejak kapan jarak menjadi tolak ukur dalam cinta? Apakah orang tua zaman dulu menikah satu kampung atau satu daerah karena jarak mereka dekat? Ya enggak kan? Misalnya, om saya cinta banget sama anak om nih karena kita satu kampung. Sejak kapan? Kayak begitu. Gak kayak gitu caranya kita mengukur cinta. Jarak menjadi bahan pertimbangan remaja sekarang untuk jatuh cinta atau memilih pasangan hidup. What? Kenapa bisa gitu? Ya semua ini gara-gara istilah LDR serta stigma-stigma negatif yang melekat pada LDR. Stigmatisasi ini menjadi sugesti yang melekat di hati para pejuang cinta. Akhirnya, sebelum menjalin hubungan jarak jauh, mereka sudah tersugesti duluan untuk pesimis dengan hubungan jarak jauh. Bagaimana cara mengatasinya? Apa saja tantangan unik yang dialami pasangan LDR yang tidak dimiliki pasangan biasa? Dan apa saja tips dan cara agar bisa langgeng buat pasangan LDR? Kenapa LDR harus dipertanyakan tentang kadar cintanya? Ada orang yang bertanya bahwa kenapa sih lu lebih milih LDR, lu lebih milih orang yang di seberang pulau sana, sementara yang di sekitaran lu tuh ada gitu. Yang di kampung lu tuh ada, yang satu daerah sama lu tuh masih banyak yang cantik. Ya sejak kapan cinta diukur dari jarak gitu? You get out lah. Bukan pejuang cinta namanya kalau kayak gitu. Ya. Sekarang kita analisa dulu ya. Faktor utama kenapa stigma negatif muncul dan melekat di LDR. Jadi kita bahas dari tantangan-tantangannya dulu yang memang terjadi gitu. Yang mendasari kenapa orang-orang tuh jadi malah takut dengan LDR dan memunculkan curigaan yang tinggi gitu. Tantangan pertama tuh biasanya yang paling dipikirin banget tuh masalah kesulitan keuangan, ya. Masalah keuangan terkait perjalanan. Karena jaraknya kan memang jauh ya, yang namanya LDR tuh. Yang pertama mereka pikirin tuh terkait dengan perjalanan, dengan uang. Yang memang perbedaannya signifikan ya, antara menikah jarak dekat sama menikah jarak jauh. Pasti ada biaya-biaya yang biaya-biaya tersendiri ketika hubungan jarak jauh. Sebenarnya hubungan jarak dekat juga sama. Lu sebagai laki-laki memang harus nyari. Semuanya juga terbatasi dengan keuangan. Semuanya juga harus ada usaha. Terus tantangan kedua yang biasanya dimiliki oleh pasangan LDR adalah memiliki emosi yang lebih ekstrim dalam hubungan. Ya, emosinya tuh lebih ekstrim. Nah, dalam titik ini lu harus mengontrol emosi negatif lu. Emosi negatif lu tuh dikontrol, ya. Jangan dibawa ke pasangan, jangan jadikan pasangan sebagai dampak emosi negatif. Contoh nih ya, contoh. Kita tuh abis pulang kerja capek-capek, ya kan? Abis diomelin sama atasan, stres, pulang kerja gitu kan, capek-capek. Niatnya nih mau menghibur diri dengan teleponan sama pasangan, teleponan sama pacar. Akhirnya kita telepon lah. Setelah kita telepon, karena emosi kita pada saat itu negatif, akhirnya komunikasi kita pun jadinya negatif. Ya, iya kan? Yang ada malah berantem, yang ada malah stres. Nah, gue saranin kalau misalkan emosi lagi negatif, lu lagi capek-capeknya, jangan telepon pasangan jarak jauh lu dulu. Jangan. Istirahat dulu, tenangin pikiran dulu, makan dulu, cari hiburan dulu. Atau lihat-lihat jam tangan gitu di Shopee gitu kan. Bisa tuh, ya. Nah, itu tantangan kedua yang harus diperhatiin ya. Nggak terlalu susah-susah amat gitu. Yang ketiga, ekspektasi tinggi yang berlebihan. Kenapa ini bisa jadi tantangan? Karena biasanya orang yang long distance relationship itu biasanya terlalu banyak mikirin, oh nanti kita kalau ketemu kayak gini ya, oh nanti kita kalau ketemu kayak gini ya, kamu nanti pegang aku ya, apa segala macam, ya, ngehayal, banyak banget ngehayal. Ketika mereka buka mata,
ketika mereka sadar dengan hayalannya ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Dan akhirnya sensi, emosi negatif muncul lagi. Abis itu berantem lagi. Abis itu saling tanya lagi, kapan kamu pulang, kapan kita ketemu, kapan kita ini, kapan kita... Aduh. Bukan dari hubungan jarak jauhnya, sebenarnya dari pikiran kita sendiri yang membuat hubungan itu sulit. Jadi jangan terlalu ekspektasi yang terlalu tinggi kalau dalam hubungan LDR. Coba untuk yang lebih realistis dulu gitu. Oh iya, tahun depan nanti kita ketemu. Dalam setahun ini apa ya aktivitas yang bakal aku lakuin ya? Isi dengan aktivitas-aktivitas positif. Terus yang keempat ya, masalah yang sering banget dihadapin oleh para pejuang LDR tuh pikiran negatifnya, balik lagi emosi negatifnya. Mereka tuh sering banget mikir bahwa susah untuk mengukur apakah pasangan mereka tuh bener-bener berkomitmen terhadap hubungan atau enggak. Karena kita kan nggak lihat perilakunya. Sugesti ini tertanam terus di otak kita tuh tertanam terus tuh. Dia beneran setia nggak sih sama kita? Dia beneran sayang gak sih sama kita? Kok chat aku lama dibales ya, apa segala macem. Muncul tuh pikiran-pikiran negatif. Gara-gara diawali dengan, wah gara-gara hubungan jarak jauh nih. Wah gara-gara gue gak bisa lihat kelakuannya nih. Akhirnya gue mikir bahwa dia ternyata gak setia sama gue gitu. Itu sebenarnya terjadi bukan hanya di hubungan jarak jauh. Hubungan jarak dekat juga terjadi pikiran-pikiran kayak gitu. Dan lu juga nggak bisa mastiin pikiran lu itu bener atau enggak, kan nggak bisa mastiin, ya kan? Nah, akan sangat bodoh kalau lu putus gara-gara itu. Akan sangat bodoh ketika lu menyimpulkan bahwa ini hubungan yang sulit gara-gara pikiran lu sendiri. Jadi kurangin lah pikiran-pikiran kayak gitu ya. Terus tantangan selanjutnya tuh godaan yang tinggi. Aduh, kenapa gue ketawa? Karena balik lagi ini cuma sugesti beneran. Kadang tuh kalau misalkan LDR ya kita ngerasa, ih, ada yang lebih ganteng nih, ada yang deket nih, dia baik banget sama gua, apa segala macem. Itu sugesti. Bukan karena hubungan jarak jauh, karena lu nya aja yang gatel. Jadi mau itu hubungan jarak jauh, mau itu hubungan jarak dekat, ketika lu dapat godaan ya lu harus setia lah. Jangan gak setia. Gimana sih? Kalau misalkan lu nyalahin LDR gara-gara lu gak setia, lu salah besar ya. Inilah yang jadi faktor membuat LDR itu stigmanya negatif. Padahal LDR tuh dari dulu sudah ada, jadi anomali biasa doang gitu. Zaman-zaman perang, orang dinas militer tuh itu juga LDR tuh, istrinya setia kok di rumah tuh. Nggak terlalu lebay, nggak terlalu mental kerupuk kayak sekarang. Masih mau bilang hubungan LDR itu adalah hubungan yang sulit, hubungan yang menakutkan, hubungan yang biasanya nggak setia, hubungan yang biasanya gagal, masih suka mikir kayak gitu sampai sekarang? Gini deh, lu cek aja deh ya, cek aja. Menurut hasil penelitian dari Queen's University, faktor yang paling penting dalam hubungan adalah komitmen, bukan jarak, bukan komitmen. Berarti yang harus kita jaga adalah komitmen. Nah, komitmen apa bro? Komitmen itu adalah seberapa besar kemauan lu untuk berusaha buat hubungan lu. Seberapa besar, ya, gue ulang ya, kemauan lu. Jadi ada usaha di sini, ya, untuk berusaha buat hubungan lu. Jadi jangan tiba-tiba dapat godaan dikit langsung, ya udahlah gitu. Dia juga jauh, apaan? Bukan LDR-nya, enggak, lu nya aja yang gatel. Ya, itu hasil penelitiannya kayak begitu. Bahkan ada juga nih yang hasil penelitian yang mengatakan bahwa hubungan jarak jauh itu intensitas kepuasan dalam hubungannya itu lebih tinggi dibanding yang hubungan jarak dekat gitu. Karena mereka terlatih untuk makin menghargai hubungan. Kan mereka punya effort yang tinggi tuh untuk mempertahankan hubungan, punya pikiran positif yang terlatih, punya emosi negatif yang terkontrol. Nah, itu bikin kualitas hubungannya bagus. Ya. Kesetiaannya harusnya lebih tinggi kalau LDR tuh.
Rubah sudut pandang tentang LDR ya. Sekali lagi gue bilang, rahasianya untuk menjalin hubungan LDR yang langgeng, pertama adalah rubah sudut pandang tentang LDR. Hindari sugesti dari komentar negatif tentang LDR. Misal kata teman, kok dia nggak balas malam minggu nih? Apa dia selingkuh? Ya kampret emang nih teman, gak usah didengerin ya. Jangan tersugesti buat curigaan sama pasangan lu, jangan ya. Intinya, pandangan lu tuh bakal ngaruh ke perilaku lu sendiri. Sudut pandang lu itu bakal ngaruh ke perilaku lu sendiri. Kalau lu udah pesimis duluan dan menganggap bahwa hubungannya bakal sulit, maka ya nanti persepsi lu juga bakal kayak begitu. Dan perilaku lu juga bisa jadi ngikutin persepsi itu. Jadi kalau kita simpulkan apa yang gue bilang tadi, poin-poinnya, tantangan-tantangannya, yang paling penting adalah sikap yang positif dan komitmen ya. Itu yang paling penting ya. Pikiran lu mempengaruhi gimana lu bertindak. Dan akhirnya lu beneran jadi gak happy gara-gara pikiran lu sendiri ya. Jaga komitmen juga. Gue cuman mau bilang, distance does not make or break your relationship. Ini masalah point of view doang ya. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.